semua. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Kadis Pertanian, Pak Kabid, Koordinator DPP Kecamatan Baigete dan teman-teman pejabat fungsional, Bapak Mama sekalian anggota kelompok Modoliri. Ya. Bukit Modul. Jadi Bukit Modoliri. Jadi hari ini saya bersyukur karena kita bisa bertemu hari ini. Dan ini cara Tuhan yang terbaik, bukan kebetulan. Mungkin sambil lihat ini apa sebenarnya. Saya sementara mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan tingkat 2. Itu kami yang di eselon 2 wajib ikut. Nah, dalam berkaitan dengan pendidikan ini harus ada membuat sesuatu. Nah, keterkait dengan saya punya tugas itu omong tentang pengendalian inflasi. Nah, inflasi ini mungkin Bapak Mama akan bertanya, apa itu inflasi? Inflasi itu adalah segala kebutuhan kita yang misalnya berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat kita yang cukup tinggi, kemudian produksi kita terbatas. Jadi penyebab inflasi itu juga salah satu tadi BLT, bawang, lombok, tomat. Saya punya proyek perubahan itu akselerasi kolaborasi pengendalian inflasi Kabupaten Sika, aksi Sika. Dan kami dari Kabupaten Sika ada 4 orang. Saya sebagai asisten 2 itu membidangi koordinasi termasuk Dinas Pertanian. Dan saya omong tentang pengendalian inflasi tidak hanya di Dinas Pertanian. Saya mohon sambil daftar hadir Bapak Mama sambil mengisi karena itu bukti saya untuk sudah turun ke kelompok. Kemudian salah satu yang harus saya lakukan adalah menjadi pertanyaan. Koordinasi dengan dinas teknisnya jalan, tapi bagaimana ke kelompok taninya? Jadi saya telepon Pak Kadis, tolong saya dibantu untuk saya salah satu kelompok saja supaya saya bisa turun untuk saya omong ini. Karena tidak bagus kita omongannya di kabupaten, sementara di Bapak Mama sekalian tidak sampai. Justru yang paling menentukan itu adalah Bapak Mama sekalian. Saya duduk tuh sambil dengan mendengar bunyi air, hal yang tidak kita dapatkan di kota. Ternyata di sini luar biasa. Bahwa hidup di antara bunyi air yang sangat luar biasa. Artinya bahwa kehidupan ada di sana, harapan ada di sana ketimbang kami di kota. Yang juga sangat terbatas. Saya kembali lagi dengan keberadaan kenapa Bapak Mama itu menjadi sangat penting. 1, komoditas yang pemicu hari ini nih bawang merah tuh 35.000. Sudah 40 ribu. Naik lagi. Yang Bapak Mama membayangkan. Nanti sambut baru ini kita musim pesta dan tidak bisa dihindari namanya kita di Kabupaten Sika. Nah, kita kan pesta nih di mana-mana. Jadi saya bilang gengsi melampaui inflasi. Itu saya bilang. Karena hari ini kita sudah bisa buat foto lagi. Kita bisa buat pesta dengan segala macam kondisi kita hari ini, tapi kita tetap jalan. Mau bawang itu 35.000, 40.000, tetap acaranya harus tetap jalan. Karena memang kondisi kita adalah kekeluargaan kita sangat tinggi. Sehingga hari ini menjadi salah satu momen yang penting saya turun bersama Bapak Mama sekalian. Saya mohon yang disampaikan oleh Pak Kabir, teman-teman termasuk juga Pak Kadis sudah menyampaikan dan teman-teman penyuluh menyampaikan untuk bagaimana kita SLBLT tadi, sekolah lapang, Bapak Mama yang lebih tahu. Tidak perlu diajar pun Bapak Mama tahu kapan tanamnya, seperti apa, memahami betul ini bawang BLT ini paling paham betul. Bapak Mama mereka lebih menjiwai. Mungkin saya hanya daripada foto-fotonya saja, tapi Bapak Mama akan lebih paham. Sehingga saya mohon untuk 12 kali pertemuan, mohon dimaksimalkan secara baik. Karena harapan itu ada pada Bapak Mama sekalian. Karena kami ini hanya bisa memotivasi, tetapi Bapak Mama yang menjadi penentu. Komoditas penyumbang inflasi ini sebagaimana saya sampaikan tadi, BLT, bawang, lombok, tomat. Dan yang terjadi hari ini di kita di Kabupaten Sika yang dominan itu adalah ikan. Ikan itu juga menjadi sangat tinggi karena kita masyarakat Sika itu pemakan ikan. Ketika bulan terang, ombaknya besar, ikan mahal, tetap beli ikan untuk makan. Jadi masih pengeluaran kita makan minum itu tinggi, termasuk komoditas horti ini. Sehingga saya mohon Bapak Mama sekalian, bahwa kita bawang putih secara teknis mungkin belum bisa di kita. Tetapi bawang merah ini menjadi harapan saya ketika saya berdiri dan saya belum maju ke sini. Karena air itu sebenarnya membawa kehidupan. 70%, hampir 80% badan kita itu adalah air. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengimplementasikan itu, bahwa dari air itu ada banyak kehidupan. Mohon untuk mama-mama sekalian, informasikan ke keluarga kita, ke anak-anak kita, pentingnya kita. Saya ini bapak saya petani.
Asli. Bapak saya itu petani, mama saya itu hanya jualan di pasar, tapi hari ini saya bisa sampai eselon 2. Kenapa tidak? Kita orang kampung tetapi tidak kampungan begitu. Jadi tolong tanam bawang itu tetapi juga semangatnya tetap ada, hanya dengan sekolah merubah kita punya kehidupan hari ini. Saya harus selain omong saya punya proyek tentang sekolah, tetapi saya juga harus menyampaikan kepada bapak mama sekalian. Bawang 35.000 hari ini 40.000 sampai dengan 60.000 itu bapak mama bisa membayangkan. Tapi tolong pendidikan anak-anak kita juga penting. Saya mohon di hari ini kalau punya anak-anak yang sekolah ada di kota, tolong dimotivasi dengan baik tapi juga dipantau. Saya harus omong tidak hanya bawang, tapi semua hal. Kenapa pendidikan itu menjadi penting bapak mama sekalian? Kita tidak akan hidup hanya seperti ini saja. Tapi tolong bekerjalah, bersemangatlah untuk menanam itu, tetapi juga menanam kepada anak-anak kita pentingnya sekolah hari ini. Loh saya bisa, bapak saya petani yang hanya tanpa air, saya bilang. Mama ini air di depan ini bunyi nih. Apa yang susah anak-anak kita? Tangannya dia tidak akan kasar. Tidak seperti saya dulu yang harus timba 20 meter. Saya omong ini kondisi real. Saya hanya mau memotivasi bapak mama sekalian bahwa pemerintah hari ini melalui Pak Kadis, teman-teman Kabid dan Pak Koordinator dan teman-teman yang hadir hari ini memotivasi kita itu banyak nilai pentingnya. Hari ini kita memulai dari bapak mama sekalian. Kenapa bapak mama itu menjadi penting? Sangat penting hari ini karena saya merasa sangat penting, makanya saya sampai di sini. Tidak perlu saya harus koordinasi hanya di kantor saja duduk dan kami rapat omong di antara kami, tapi bertemu bapak mama itu juga menjadi sangat penting. Saya punya banner ini, foto di sini, tempel tulisan seperti ini, tidak akan bernilai apa-apa kalau saya tidak bisa turun sampai ke bapak mama sekalian. Sehingga saya mohon, dalam kondisi keterbatasan kita dari kampung tapi jangan kampungan. Saya bilang begitu. Kita dari kampung tapi jangan kampungan. Pegang kepercayaan yang sudah para narasumber nanti menyampaikan. Soal tanam itu tidak perlu diajar, kita tahu. Tapi kenapa hari ini teman-teman Pak Kabid, koordinator dan semua penyuluh harus mengajar lagi kita untuk cara tanam. Kita ini tidur saja kita tahu. Besok kita tanam, kapan dia tumbuh, kapan kita panen. Itu tuh menyatu dengan kita punya darah. Tapi kenapa hari ini harus datang? Karena kami juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika memulai semua ini dengan ada anggaran, kami juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Jangan sampai besok lusa orang datang cek tidak ada tanaman satupun. Bapak mama tidak boleh seperti itu. Kita punya harga diri dan kita punya kehormatan itu ada pada kepercayaan yang diberi. Sehingga saya mohon yang sudah disampaikan tolong kita sama-sama jaga. 25 orang itu harapan saya, mari kita sama-sama. Dalam berbagai kesulitan, dalam berbagai kekurangan, mari kita sama-sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tetapi mari kita sama-sama berpegangan tangan, kita rekatkan itu. Ini kita punya komitmen. Saya tidak janji, tetapi ketika nanti ada aktivitas di kelompok ini, saya akan sampaikan di Pak Kadis dan teman-teman. Sesibuk apapun, saya hanya kepingin lihat. Kebanggaan saya itu hanya ada di situ. Bahwa tidak sia-sia saya datang omong dan bapak mama sekalian. Sehingga saya memotivasi, saya tidak mau omong panjang lebar, tetapi itu. Tolong bantu untuk mewujudkan ini yang sudah disampaikan. Tidak hanya tumbuh di dalam hati, tapi benar-benar tumbuh di atas tanah. Jadi orang bilang hidup itu begitu sulitnya seperti tumbuhan menembus tanah. Sama, kita semua punya hidup ini juga sama. Saya juga termasuk tidak mau kalah dengan Pak Kadis laki-laki, saya juga bisa eselon 2, itu sama seperti tanaman menembus tanah. Itu bagaimana dia mendorong untuk dia tumbuh, sementara di atas ini dikelilingi laki-laki kan dong bisa injak kita kapan saja. Saya saja tidak mau kalah dengan mereka. Dong bisa injak kita kapan saja. Nah, kenapa saya harus omong demikian? Harus dari sini. Nah, kita ini semua orang beriman. Kita semua ini percaya bahwa Tuhan Yesus Santa Maria sudah memberikan kepercayaan kita semua berserah. Tidak hanya berserah dan berpasrah saja, tapi mari kita sampaikan dan kita buktikan bahwa inilah tanggung jawab kita. Anak-anak kita tuh menjadi peniru terbaik. Apa yang dilakukan oleh orang tua, komitmen yang oleh orang tua akan diikuti. Saya hari ini tidak membanggakan saya punya diri, tapi saya bapak ajar, kau kerja dulu, keringat jatuh baru kau makan. Itu kau punya kebahagiaan. Kesulitan apapun harus kau hadapi karena di belakang kau ingat kau punya anak-anak. Jadi bapak mama sekalian, hari ini nih saya umur berapa bulan lagi, saya 55 tahun. Tapi itu di KTP. Karena saya tidak mau pikir susah, ada musik saya menari. Tapi jangan menari, saya lagi omong. Jadi hidup ini jangan terlalu dibawa sulit sepanjang Tuhan sudah menyiapkan ini. Tolong dijaga air yang mengalir ini tidak boleh sampai dengan berhenti hanya karena kita lalai untuk menjaga pohon-pohon, kita potong sembarangan,
Air yang mengalir ini kita biarkan saja dia mengalir. Ini terapi yang terbaik ini. Bagi kita yang punya beban hidup tinggi, duduk tenang dan merenung sambil doa, air ini menjadi penyembuh ajaib. Jadi bunyi ini menjadi penyembuh. Jadi saya mohon untuk Bapak Mama sekalian, bagi saya tidak perlu saya menjelaskan saya punya ini satu persatu. Tetapi bagaimana membuktikan ini, ternyata hari ini bisa berhadapan dengan Bapak Mama sekalian 25 orang. Bantu saya apa yang saya sampaikan hari ini. Bapak Mama tolong tetap ingat, bantu saya, bantu Pak Kadis, bantu Pak Kabit, bantu teman-teman koordinator BPP dan juga para penyuluh yang sudah menyampaikan. Sangat tidak berarti apa yang kami sampaikan kalau Bapak Mama setelah ini sambil sudah dengar musik, ini kita variasinya bagaimana ini menari yang lagu ini. Kami mama-mama sekarang jangan lawan memang. Yang ini nih tidak apa-apa sambil berpikir tanam bawang, variasi kita menari untuk lagu ini sama dengan bagaimana kita menanam bawang. Saya mohon ini penyampaian saya secara garis besar sehingga saya tuh kepingin bertemu seperti ini. Karena tidak hanya omong sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Saya juga wajib untuk memotivasi, tolong Bapak Mama sekalian, berpikir jauh antara saya dengan Pak Kadis sudahlah. Tetapi kita punya tanggung jawab di bahu itu, tanggung jawab ke atas, tanggung jawab kepada keluarga kita dan juga tanggung jawab kepada lingkungan kita. Saya menyesal sekali kalau banyak tanah kosong seperti ini sementara air mengalir seperti ini. Kita manfaatkan waktu, acara keluarga juga boleh, tetapi yang sudah disampaikan benar-benar komit 25 orang. Saya minta, bisa toh? Nanti saya datang lagi. Karena saya kalau sudah omong saya lupa berhenti. Pak Kadis, Pak Kabit ingatkan. Kalau tidak, ini remblong tuh, orang bilang remblong tuh kalau lagi saya dapat enak omong itu saya tidak susah berhenti. Karena saya menyadari posisi yang Bapak Mama duduk hari ini masih baik, masih terlalu baik sebagai petani. Beda dengan saya punya Bapak Mama dulu. Sangat sulit. Dengan berbagai kesulitan tanpa air tadi saya bilang. Air ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa sudah di depan mata tidak bisa kita manfaatkan. Jadi itu BLT, bawang, lombok, tomat. Dengan Bapak Mama menghasilkan di sini minimal memenuhi kita punya kebutuhan. Kan banyak tuh di pasar dari WGT itu. Horti itu kan lebih banyak kita dari WGT. Tapi kita kalah dengan Moni. Kentang dari Moni masuk. Lombok, tomat semua dari luar. Malah kita tomatnya dari Makassar. Sekalipun harga kita memang kalau lagi sekarang 10 atau 12 ribu, ada sampai 18 ribu 1 kilo. Kenapa saya bisa tahu bawang harga berapa, tomat harga berapa, lombok harga berapa? Karena setiap Sabtu pasti saya di pasar. Dan bisa saya ikuti dan bisa saya tahu. Jadi Bapak Mama, peluang itu sudah ada di depan. Uang ini ada di tangan Bapak Mama sekalian. Uang tidak ada di mana-mana. Uang tidak, kita menanam uang hari ini saya mau bilang. Jadi tolong dari dalam hati itu ada semangat, tapi jangan lupa sembahyang. Sembahyang itu juga menjadi penting untuk kita hari ini. Karena ketika ada ketenangan hati, ketenangan batin, memang anak mau sambut baru tanggal 22 atau mungkin di sini sudah ada banyak kebutuhan yang harus kita siapkan. Direncanakan dengan cara menanam ini, ketika ada hasil yang baik, kenapa tidak? Semua harapan itu bisa akan tumbuh. Jadi tanamkan itu dalam hati supaya tunasnya itu muncul. Tunas kalau ada dari dalam hati, maka akan keluar di tangan kita, akan keluar di pikiran dan tangan kita dan akan terjadi itu. Sehingga saya mohon manfaatkan ini secara baik. Saya sangat berterima kasih Pak Kadis Pertanian, Pak Kabit, Pak Koordinator dan teman-teman penyuluh. Saya berterima kasih sekali karena saya diberi kesempatan bisa bertemu Bapak Mama sekalian. Saya mohon untuk berbagai hal yang saya sampaikan ini menjadi hal yang positif. Karena kami percuma rapat dengan Mendagri, kenapa Sika itu selalu masuk 10 kabupaten kota tertinggi inflasi? Ya karena memang produksi kita terbatas. Beras kita punya kebutuhan satu kabupaten itu 37.000 ton. Kita baru produksi 6.000 sampai 7.000. 31.000 itu kita datangkan dari Sulawesi Selatan, datangkan dari Jawa Timur, termasuk bawang ini kita datangkan dari NTB, dari Bima. Lombok, oke. Tomat juga kita kadang-kadang harus dari luar, dari Makassar karena kita terbatas. Kenapa tanah kosong dengan air yang begini ini kenapa kita tidak usahakan? Sudahlah, nanti secara kelompok punya lahan sendiri kembangkan, tapi Bapak Mama juga dengan ajak bapak-bapaknya, ajak anak-anaknya, mari sudah kita memulai. Karena kami anak-anak kalau tanamnya hanya di TikTok, hanya di Facebook, susah. Jadi
Jadi kalau sembahyang juga jangan di Facebook. Kita mari sudah kita sama-sama menyadari kita punya keterbatasan, Tuhan pasti bantu. Caranya Tuhan membantu kita itu adalah dengan menghadirkan Pak Kadis dengan teman-teman hari ini memberi rahmat untuk kita. Mensyukuri itu tidak, rezeki itu tidak harus dengan uang, tetapi ilmu yang diberi, bagaimana Bapak Mama sekalian menanamkan itu dalam hati. Tidak boleh kita sia-siakan. Karena rezeki itu ketika sudah datang dan kita sia-siakan, akan terlepas dari tangan Bapak Mama sekalian. Saya mohon, saya tidak mau berpanjang lebar. Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan tetap tertinggal sekalipun bunyi musik di sebelah cukup besar. Saya punya ketenangan jiwa yang paling besar itu adalah bunyi air. Karena saya termasuk orang yang harus juga menjalani terapi itu dengar bunyi air. Jadi kalau dengar bunyi air itu ada sesuatu harapan. Ternyata dalam hidup ada banyak kesulitan yang kita hadapi, tetapi Tuhan menghadirkan alam yang luar biasa yang perlu kita dengar. Jangan kalah bunyi air dengan bunyi musik. Tidak boleh, bunyi air itu harus melebihi. Karena dari kita duduk minum kopi, ingat juga Bapak Mama sekalian, hari ini saya tidak hanya omong bawang. Ya, bau di sana, bau di sini, cinta di sana, cinta di sini. Saya mohon untuk rumah tangga semua kita juga menjaga dengan baik, bahwa hari ini media sosial bukan menjadi hal yang tabu. Semua kita sudah ikut itu. Bisa di atas pohon juga kita bisa selfie. Tapi tolong untuk bijak menggunakan itu. Terus kemudian saya juga perlu menyampaikan di hari ini dengan berbagai kesulitan ekonomi kita, kami ini turun tuh dengan efisiensi. Jadi kami punya anggaran itu sudah dipangkas secara keseluruhan. Memang program secara nasional itu swasembada pangan. Pak Kabit tadi menyampaikan bagaimana kita mau berkembang, anggaran kita semua di efisiensi. Saya bilang, saudara, kita tetap bertahan dulu. Ada satu kegiatan makan bergizi gratis. Sekarang ini sementara berproses, tomat, lombok, wortel itu didatangkan dari luar. Sementara kita hanya jadi penonton saja. Nah, satu hari misalnya wortelnya 100 kilo. Dapat dari mana 100 kilo? Per hari bukan per minggu. Wortel, lombok, tomat yang untuk memasak itu semua sangat dibutuhkan. Sehingga saya mohon untuk program-program ke depan, ada Koperasi Merah Putih yang juga nanti Bapak Mama juga program nasional yang ikuti. Memang kita semua pasti ada sesuatu yang baru tuh, pasti ada banyak perubahan. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap itu. Jadi dengan kegiatan yang hari ini jangan dikira sederhana. Kalau Bapak Mama bisa menyimak dengan baik, bisa punya semangat yang baik, bisa punya komitmen yang baik, kita harus wujudkan ini untuk di 25 orang. Bapak Mama ingat, nanti saya datang lagi. Jangan malu dengan saya karena mau datang lagi, tetapi apa yang saya sampaikan hari ini menjadi ingatan, menjadi catatan, dan menjadi kepercayaan yang ada pada Bapak Mama sekalian. Saya akan meyakinkan bahwa ini saya sudah bertemu dengan kelompok. Bagian dari tugas dan kewajiban saya adalah koordinasi saya, teknisnya ada di Pak Kadis dan teman-teman, tapi kewajiban saya untuk menyampaikan. Itu harapan saya, semoga menyita waktu, tetapi menyita pikiran, tetapi saya berharap bahwa tidak tinggal di telinga, tapi benar-benar diresapi dengan baik. Kita bersama pasti bisa. Orang bilang kesulitan menguji ketulusan. Kesulitan menguji ketulusan. Justru di situasi sulit, sesungguhnya ada kemudahan di sana. Buktinya saya berdiri hari ini. Jadi saya mohon segala yang sulit hari ini, yang saya bisa berdiri, ada waktu lain kalau kita bertemu, silakan mama-mama, bapak mama kalau sempat bertemu kali berikut atau waktu yang tidak mengganggu anak-anak sekolah, saya juga butuh kalau memang bertemu dengan anak-anak. Cuma memang aktivitas cukup tinggi, bagaimana kita memberikan penyadaran kepada anak-anak kita untuk mulai beraktivitas yang seperti ini. Tidak apa-apa, anak petani, besok lusa menjadi petani, tidak apa-apa, tapi petani yang jauh luar biasa. Yang menanam di Jawa sana orang bisa hidup luar biasa daripada kami pegawai ini. Kemudian untuk membantu kondisi ekonomi keluarga dan rumah tangga kita, kalau sudah ditanam itu kan sudah nanti disampaikan, kita panen nanti sekian, hasilnya nanti sekian. Jangan dihabiskan dalam sehari karena kita sudah panen, sudah kita berkeliling dan kita habiskan di situ. Mohon, kami punya kewajiban sekarang untuk menginformasikan ke Bapak Mama sekalian untuk belanja bijak. Belanja bijak itu artinya kita lihat yang penting baru kita belanja, jangan yang penting belanja. Yang penting kita belanja yang penting, jangan yang penting belanja. Mama mesti ingat toh, belanja yang penting, jangan yang penting belanja. Kalau yang penting belanja dari rumah mau beli beras, sampai di sana RB ada di sebelah, kita beli bakso
mercon ada di situ, bakso beranak ada di situ, semua kita mau rasakan. Tolong. Terutama kami mama-mama. Terus kemudian tidak boros pangan. Hari ini kondisi ekonomi hampir di seluruh dunia kita tidak main-mainin hari ini. Tolong dijaga air ini secara baik karena satu saat tidak lagi kita dengar seperti ini bunyinya. Malah yang sudah dibangun parit ini tidak akan ada apa-apa lagi yang lewat. Saya mohon untuk dijaga ini semua secara baik. Tuhan sudah mempercayakan kita, jangan mencelakai ini hanya karena ego kita. Pohon-pohon dijaga dengan baik supaya mata airnya tetap jalan. Karena ini kepercayaan yang Tuhan beri kalau kita tidak jaga. Bencana ada di mana-mana itu karena memang kita semua ikuti bersama. Kita tidak menjaga kepercayaan. Dalam menjaga kepercayaan itu juga kita harus percaya bahwa kehendak Tuhan itu luar biasa. Kita ini hanya menjalani saja. Kita punya banyak kendala, tetapi Tuhan punya kendali. Dua kata itu. Kita menghadapi banyak kendala, tetapi Tuhan punya kendali. Yang kedua, saya ingatkan lagi satu kali, belanja yang penting, jangan yang penting belanja. Macam saya juga omong yang penting, jangan yang penting omong. Saya berharap apa yang bisa saya sampaikan ini menjadi komitmen untuk kita bersama. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat siang, mari semangat, kita bersama pasti bisa. Terima kasih.